Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Maulana Al-Barokah. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris dan juga Kepala Sekolah SMP Bani Takwa, Kota Bekasi. Saat ini saya sedang menyelesaikan masa kuliah saya di program Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam As-Safiyyah, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Cyber Education yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Dr. Uwais Anis Khairuman, MPD. Dan video ini sesuai dengan temanya adalah meningkatkan interaksi pembelajaran daring. Baik, mari kita mulai rencana pembelajaran saya dalam meningkatkan interaksi pembelajaran daring di sekolah saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pembelajaran dan juga kondisi guru-guru dan juga kondisi di sekolah saya, SMP Bani Takwa Bekasi. Saya ambil contoh, nama gurunya adalah saya sendiri, M. Yusuf Maulana Al-Barokah. Kemudian nama sekolahnya adalah SMP Bani Takwa Bekasi. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Kelasnya atau levelnya adalah kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP. Dan materi yang akan saya desain untuk e-learning-nya adalah materi di kompetensi dasar 3.3 kurikulum 2013, yaitu tentang label teks. Ya, teks yang sering kita temui di makanan, minuman, atau di obat-obatan. Kemudian di sini saya berikan sedikit deskripsi tentang mayoritas kemampuan guru di sekolah kami, yaitu mayoritas guru sudah menguasai sosial media, namun belum terlalu menguasai learning management system, sudah mampu menggunakan search engine dan web browsing. Kemudian mayoritas guru kami sudah memiliki kemampuan internet dasar seperti copy, paste, share, dan lain-lain. Dan mayoritas guru kami juga sudah mampu menggunakan web conference seperti Google Meet dan Zoom. Jadi pada saat pandemi yang lalu, kami mau tidak mau harus terbiasa dan sesekali di pembelajaran di sekolah pun kita tetap menggunakan Zoom dan Google Meet untuk membiasakan siswa menggunakan e-learning dalam pembelajarannya. Kemudian infrastruktur sekolah kami atau ketersediaan fasilitas sekolah, alhamdulillah di sekolah kami sudah terdapat jaringan Wi-Fi yang memadai di setiap kelasnya. Namun di sekolah kami belum memiliki pusat IT yang handal dan belum memiliki LMS tertentu. Sebenarnya pada saat pandemi yang lalu kita sudah menerapkan atau mesepakati LMS, yaitu Google Classroom. Ya, namun setelah sudah tatap muka lagi, tidak lagi disepakati harus menggunakan LMS, sehingga guru-guru bisa berkreasi untuk menggunakan e-learning dan juga dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka. Seperti itu kondisi di sekolah kami. Dan kita masuk di rencana pembelajaran daring atau e-learning yang saya desain di sini. Yang pertama adalah saya membagi tahapan-tahapannya ini berdasarkan teori dari Richard Kaladin tahun 2008 untuk meningkatkan interaksi pembelajaran daring. Di sini di sebelah kiri ini ada LAM atau Learning Activities Model. Ya, seperti yang kita ketahui ada 4 tahapan yang disampaikan oleh Kaladin. Yang pertama adalah PM atau Provision of Materials. Di sini atau di tahap ini peserta didik ini diberikan materi bisa dalam bentuk teks, video, audio, dan lain-lain. Kemudian tahapan selanjutnya adalah IM atau Interaction with Materials. Di sini peserta didik berinteraksi dengan materi yang diberikan. Jadi bisa membaca, memperhatikan, menyaksikan, mencoba, mengerjakan,
stop, rewind, dan lain-lain di tahapan IM ini. Kemudian di tahapan yang ketiga adalah IL, yaitu interaction between learners. Ya, jadi sesama peserta didik melakukan kolaborasi, melakukan interaksi sesama peserta didik untuk mengerjakan materi atau dalam bentuk formal interaksi atau informal interaksi. Dan tahapan selanjutnya adalah IF atau Interaction with Facilitator. Dalam tahapan ini tentunya peserta didik berinteraksi dengan facilitator, karena di sini e-learning-nya terjadi di sekolah, maka fasilitatornya adalah guru. Ya, nah interaksi di sini bisa dalam bentuk tanya jawab, presentasi, memberikan feedback, komentar tentang materi yang telah dipelajari. Dan satu tahapan lagi yang tidak ditulis di sini adalah IA, yaitu interaction. Karena interaction ini terjadi di dalam diri si peserta didik itu sendiri, seperti merefleksi, mengkritisi, mensintesis ya materi pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, itu adalah 5 tahapan dari learning activities model dari Richard Caledine. Nah, masih dari Richard Caledine juga, di sini beliau membagi Learning Technologies Model atau LTM menjadi 2 bagian, yaitu representational, yaitu teknologi yang bisa diakses oleh peserta didik hanya dalam satu arah, ya. Dan yang kedua adalah collaborative technologies, yaitu teknologi yang bisa diakses oleh peserta didik berkolaborasi dengan peserta didik yang lain atau dengan facilitator. Berarti 2 arah atau 2 ways, gitu ya. Jadi dalam rencana atau desain e-learning ini terkait dengan interaksi dalam pembelajaran daring ini dibagi menjadi seperti ini. Nah, untuk desain e-learning yang saya telah buat untuk tahap yang pertama, proficient with materials, ini saya membuat rangkuman materi tentang label teks dalam bentuk slide dan video. Nah, di sini saya menggunakan media Google Slide, karena di dalam Google Slide ini kita bisa mengkombinasikan, mengcombine PPT dengan video dalam satu file, ya. Nah, ini dibagikan melalui WA Group dan juga webinar group. Ya, di sini ada linknya yang saya bagikan, bisa dibagikan melalui WA Group dan juga dari webinar. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita buka. Nah, ini adalah label short functional text materi yang sudah saya siapkan untuk tahapan yang pertama, yaitu PM. Saya presentasikan. Ya, ini adalah covernya. Kemudian setelah cover, di sini peserta didik akan diminta untuk menganalisa atau mengambil informasi yang penting dari sebuah label dari penjelasan video. Welcome back to my YouTube channel. Ya. This time, jadi di sini pada tahapan ini peserta didik akan mengamati tentang penjelasan label teks, mulai dari definisi, kemudian tujuan atau purpose-nya label, kemudian di situ di mana saja bisa ditemukannya, contoh-contohnya, kemudian konten atau isi dari label teks itu ada apa saja, kemudian ada contoh-contohnya, ada nama produknya, ada mereknya, ada komposisi, dan lain-lain. Ini kurang lebih 6 menit ya, cukup detail video ini. Ya. Nah, video ini sangat cocok untuk siswa kita yang bergaya belajar campuran, yaitu video, audio dan juga visual.
Nah, kemudian di slide selanjutnya kami tetap menyediakan rangkuman dari yang ada di video tadi, mulai dari purpose of labels, kemudian social function, kemudian isi atau konten dari label text, kemudian language features atau fitur bahasa, ya, kemudian disertai dengan contoh-contoh label. Nah, ini adalah rangkuman materi yang saya siapkan untuk tahap PM, ya, provisions materials. Kemudian kita melanjut ke dan juga ini masuknya modelnya teknologinya yang one way, karena si peserta didik mengakses sendiri dan mempelajari secara mandiri, ya, video maupun slide yang tadi diberikan di e-learning ini. Kemudian yang kedua, ini masuk ke tahap interaction with materials. Nah, untuk mengetes pemahaman peserta didik mengenai materi yang ada di tahap sebelumnya, maka saya menyiapkan sebuah quiz online, ya, yang dibagikan melalui WA Group dan webinar Zoom linknya. Di sini saya menggunakan media Wordwall karena salah satu favorit saya yang cukup sering saya pakai dalam pembelajaran, karena di Wordwall ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini cukup variatif, ya, dan sangat cocok. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi siswa ketika mengklik linknya akan masuk ke webnya Wordwall, kemudian mengetikkan nama. Di sini saya sudah mengetikkan nama saya, Mr. Yusuf. Kemudian ketika di start, maka akan bermain quiz. Nah, kalau kita tahu dulu ada quiz Who Wants to Be a Millionaire, ini hampir-hampir sama. Ya, dan pertanyaan-pertanyaannya tadi terkait tentang penjelasan tentang label text. Nah, ini seperti contoh, what is the name of the text in the picture? Nah, jawabannya adalah label. Kalau kita benar, dapat poin. Ya, dapat poin 100. Ya, kemudian tidak hanya kalau benar dapat 100, kita kalau yakin pun bisa double score, kalau tidak yakin bisa 50-50, atau kalau butuh waktu untuk berpikir ekstra bisa minta extra time. Ya, di sini these are the purpose of label except, kecuali adalah to inform the price, ya. Nah, kalau jawabannya benar maka kita akan mendapatkan terus skor, ya. Nah, ini which one of the following content that we cannot find in label, kita nggak yakin, kita minta bantuan 50-50, maka tinggal 2 ini. Nah, misalkan kita cek price, kemudian jawabannya benar, maka masuk di akumulasi, ya. Kemudian terdapat bonus round juga, jadi ada bonus-bonusnya yang bisa kita pilih untuk lebih memperbanyak poin kita. Nah, itu biasanya siswa kami sangat antusias, kita bisa pilih salah satu. Misalkan di sini, kita dapat plus 50 points, 50 poin kalau kita jawab benar. Nah, langsung diakumulasikan poinnya. Kemudian ini pertanyaan keempat, dari label ini kita tahu bahwa amount atau total dari this product adalah, kita lihat di sini ada 355 ml, maka jawabannya ini. Nah, kalau kita butuh extra time, kita klik extra time, juga nanti akan ditambah lagi waktunya untuk berpikirnya supaya bisa lebih lama. Kita pilih ini. Skip biar cepat. Dan pertanyaan terakhir, nah, kita asal saja betul atau tidak. Ternyata salah, ya. Jadi harus benar-benar dibaca supaya tahu jawabannya ada di teks, ya. Nah, kita lihat jumlah skor kita. Nah, ini bisa melihat leaderboard, siapakah yang menang. Nah, ini adalah nama-nama siswa-siswa 4 besar, ya, yang telah mengerjakan, ya. Dan di sini
nama saya ada yang ketiga. Ya. Baik, kita kembali. Itu tadi di tahap IM atau Interaction with Materials. Selanjutnya kita masuk ke tahapan IL atau Interaction between Learners. Kenapa harus dalam e-learning pun harus ada interaction, harus berkolaborasi? Karena salah satu skill untuk pembelajar abad 21 yang dibutuhkan adalah berkolaborasi. Maka kita harus menyiapkan siswa kita, peserta didik kita untuk bisa berkolaborasi sesama temannya dalam belajar apapun itu. Ya. Nah, di sini peserta didik berkolaborasi untuk mengerjakan lembar kerja digital dalam media Google Doc dalam waktu yang ditentukan. Ada 2 LKPD di sini. LKPD yang pertama, ini siswa diminta untuk menganalisa. LKPD yang kedua nanti membuat laporan analisanya. Gitu ya, kita di sini tentunya karena masuknya interaction between learners, maka masuknya teknologinya jenisnya yang kolaboratif atau two ways, ya, dua arah, ya, mereka berinteraksi sesama peserta didik secara berkelompok. Nah, kita buka LKPD yang pertama adalah di sini saya menyiapkan Google dokumen yang sudah saya desain tentang teks sebuah konten analisis dari sebuah label. Di sini saya ambil contohnya Coca-Cola. Nah, di sini ada product overview tentang Coca-Cola. Ini saya ambil dari wikipedia.com. Di sini saya juga bisa menyampaikan, you can find the information in wikipedia.com or other online source. Boleh ambil dari selain Wikipedia. Yang pasti cari product overview-nya. Jadi kita tunjukkan bahwasannya konten analisa itu ada product overview-nya dulu, ada konten analisisnya, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, di sini sebenarnya adalah lembar kerja peserta didiknya. Sebenarnya yang di garis bawah ini adalah fill in the blank, ya. Jadi disuruh mengisi kosongan ini atau garis kosong tadi ini berdasarkan info yang diambil dari label teks yang ada. Dan ini sudah dikerjakan oleh siswa-siswi kami dan jawabannya benar semua, ya, karena memang jawabannya ada di label teks ini. Nah, setelah mereka menjawab, kemudian ini ada conclusion. Nah, di sini conclusion-nya sudah saya siapkan memang supaya memberikan contoh kepada mereka untuk mengambil kesimpulan adalah, in conclusion, this drink contains a lot of sugar, so it's not recommended to be consumed every day. Jadi kesimpulannya, minuman ini mengandung banyak sekali gula, ya, sehingga tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari karena bisa meningkatkan level gula darah di dalam tubuh. Ya, jadi kalau terus-terusan minum Coca-Cola ini tidak baik. Itulah salah satu fungsi kalau kita membaca label, ya. Nah, ini adalah LKPD yang sudah dikerjakan yang pertama oleh siswa-siswi kami di tahap IL tadi. Masih di tahap IL, saya juga menyiapkan LKPD yang kedua karena di sini kalau kita masuk di taksonomi Bloom, LKPD yang pertama ini masih menganalisa, sedangkan LKPD yang kedua ini masuknya sudah HOTS, ya, yaitu membuat laporan. Kalau ini menganalisa sebuah laporan, yang di sini sudah membuat laporan sendiri, ya. Maka kita buka ini LKPD-nya. LKPD yang kedua yaitu membuat project tentang label teks, yaitu membuat analisa label teks dari sebuah produk yang mereka tentukan. Dan ini adalah contoh yang sudah dikerjakan oleh siswa kami di grup 1 atau grup 1. Ini ada 4 siswa, ya. Mereka memilih Tango wafer coklat, ya. Jadi ini mereka download sendiri covernya, gitu ya. Kemudian mereka bikin cover, kemudian product overview-nya mereka copy paste dari Wikipedia. Kemudian mereka mencari label konten analisis, ya. Kemudian dianalisa berdasarkan label kontennya di atas, dan mereka juga membuat conclusion sendiri, ya. Disinilah di mana interaction with learners-nya. Google Docs ini memungkinkan, ya, memfasilitasi siswa untuk bisa mengerjakan secara bersama-sama karena ini platformnya online. Jadi ketika kita membuka tautan Google dokumen ini,
maka ketika ada 4 siswa tadi, ini ada si Sabrina, Alfarezi, Nur Afifah, sama Intan, mereka bisa ngerjain bareng walaupun masing-masing mereka posisinya di rumah masing-masing. Gitu. Yang penting mereka terkoneksi dengan internet dan mereka bisa masuk ke sini. Sabrina Surya bisa mengetik, Alfarezi bisa mengetik, bisa diakses lewat mobile phone. Yang penting ada aplikasinya Google Dokumen atau lewat laptop atau PC masing-masing. Jadi disinilah terjadi mereka berdiskusi, mereka bisa berdiskusinya melalui Zoom, ya Zoom meeting, ya atau pada saat mereka ditugaskan juga bisa. Namun ini pada saat sudah saya laksanakan pembelajarannya, kami buat apa namanya itu yang breakout room ya. Kita buat breakout room, ada berapa grup, waktu itu ada 4 atau 5, saya bagi beberapa breakout room, kemudian mereka mengerjakannya di waktu yang ditentukan, 15 menit misalkan, kemudian mereka bekerja berdasarkan kelompoknya di breakout room-nya masing-masing. Ya, alhamdulillah anak-anak atau siswa-siswi kami bisa melaksanakannya dengan baik, dan ini adalah contohnya yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah IF, Interaction with Facilitator, yaitu yang mana pada saat itu saya menjadi gurunya. Di situ adalah peserta didik mempresentasikan LKPD 2 dan guru memberikan koreksi, komentar, dan penilaian melalui Google Doc setelah LKPD selesai dikerjakan, dan sesi tanya jawab melalui web conference atau Zoom meeting. Ya, jadi pada saat mereka selesai, kita kasih waktu, kemudian mereka mempresentasikan tentang hasil karya konten analisis dari Tango Wafer, ini seperti di kelompok 1 ini. Nah, pada saat proses berinteraksi dengan gurunya atau fasilitator mereka mempresentasikan, kita juga memberikan komentar atau feedback di Google Doc-nya. Kita juga bisa langsung. Di sini saya berikan what a great content analysis, keep up the good work, ini untuk semuanya. Kemudian di sini saya kasih catatan, it will be better if the label is in English because the label here is in bahasa. Jadi karena kita mata pelajaran bahasa Inggris, alangkah baiknya kalau nyari labelnya yang berbahasa Inggris, karena tinggal di search di Google pasti ada ya. Ya, terus di sini juga conclusion-nya mereka walaupun saya tahu masih copy paste ya, beberapa ada masih grammatical error, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Jadi saya berikan reward berupa pujian. Good job guys, keep up the good teamwork. Nah, ini sebagai feedback dan interaksi learners and facilitator ya dalam pembelajaran daring. Dan itulah tahapan yang disebut IF ya, interaction with facilitator. Dan yang terakhir, interactions, itu terjadi di diri masing-masing peserta didik ketika mereka bisa mengkritisi, kemudian mereka bisa mensintesis, merefleksi tentang materi yang mereka pelajari pada saat itu. Dan yang terakhir keterangannya adalah kegiatan e-learning ini berjalan dalam mode asinkronis dan juga synchronous learning. Ya, asinkronusnya ini bisa pada saat kita memberikan penilaian, komentar, itu tidak harus pada saat waktu yang ditentukan. Seperti tadi komentar yang ada di Google Dokumen, itu saya berikan setelah pembelajaran sudah selesai. Tapi juga pada saat synchronous, ini synchronous learning pada saat web conference sedang berlangsung, berarti di situ termasuk synchronous karena waktu dan medianya ditentukan oleh fasilitator ya. Jadi berjalannya dalam mode asynchronous dan synchronous dalam waktu yang bersamaan juga bisa. Baiklah, itulah rencana pembelajaran daring terkait dengan meningkatkan interaksi dalam pembelajaran daring, karena tentunya interaksi ini sangat penting ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Richard Kelledin dan juga diperkuat disampaikan oleh Bapak dosen kita Pak Uwes ya. Di sini saya mencoba untuk mendesain sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Richard Kelledin. Semoga desain pembelajaran e-learning ini bisa diterima dengan baik dan bisa menginspirasi untuk guru-guru
khususnya guru bahasa Inggris karena ini materi untuk bahasa Inggris. Terima kasih, atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.